Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Enam Liko, selamat bertemu kembali di dalam program Simeka, Sirah Menjelang Berbuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat media Enam Liko yang dirahmati Allah, pertama kali mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa izin dan karunia dari beliau maka kita tidak mungkin akan bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan kita selalu berharap kita akan tetap dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya, sehingga kita banyak untuk bisa berbuat amal kebajikan sebagai modal kita nanti untuk di alam kita yang lain. Seterusnya, salawat dan salam untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah berusaha payah untuk memperjuangkan syiarnya agama Allah ini di permukaan bumi, yang sampai detik ini kita pun bagian dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan dengan selalu bersyafaat kepada beliau, maka kita akan menjadi seorang hamba yang akan mendapatkan syafaat atau bantuan ketika nanti kita memerlukan di tempat yang beliau janjikan sangat diperlukan syafaat itu. Sahabat media Enam Liko yang berbahagia, dalam pertemuan kita kali ini kami akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Pituah Minang adalah bagian dari penjabaran ajaran agama Islam. Tersebutlah pada masa lalu, ketika masa itu Minangkabau yang dinamakan pada sebuah negeri yang waktu itu sebelumnya adalah menganut agama selain dari agama Islam. Tetapi tercatat pada abad yang ke-7, agama ini masuk ke Minangkabau melalui para pedagang-pedagang yang dari Jazirah Arab, yang tujuannya pada awalnya adalah untuk memperdagangkan hasil dari kerajinan-kerajinan di negeri mereka untuk ditukarkan kembali dengan hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia. Misi mereka yang kedua adalah untuk menyebarkan ajaran Islam yang sudah berkembang begitu pesat di Jazirah Arab, kemudian melebarkan sayapnya sampai ke ranah Nusantara yang tercinta ini, dan juga sampai ke ranah Minangkabau yang sangat kita dambakan. Terkenal di Minangkabau, yaitu tercatat di dalam sejarah pada abad yang ke-7, agama Islam ini mulai menyebar dengan baik di Minangkabau, yang pada masa itu disebarkan oleh seorang pemuda yang sangat perhatian dan sangat antusias ingin merubah nasib bangsa dan golongan masyarakatnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang manusiawi, ke arah yang bermartabat. Sehingga pemuda ini yang kebetulan pada waktu itu sudah kembali menimba ilmu pengetahuan dari orang-orang yang terkenal pada masanya, sehingga untuk keilmuan beliau itu tidak perlu lagi diragukan dan disangsikan. Sehingga beliau menetap di ranah Minangkabau ini, kemudian membuat atau membuat sebuah surau, tempat fokusnya orang-orang yang akan mempelajari agama Islam itu sendiri. Nah, di dalam ajaran yang baru beliau sampaikan itu, beliau menganut sebuah falsafah, Bima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Beliau menerapkan, kalau bahasa kita sekarang, adalah budaya pendidikan yang berkearifan lokal. Para pemirsa media Enam Liko yang berbahagia, di dalam mengait dan mengambil hati para orang-orang yang ada di sekelilingnya dalam rangka untuk menjabarkan dan mengajarkan agama Islam itu sendiri, supaya tanpa ada perlawanan, tanpa ada gesekan dari masyarakat-masyarakat sekelilingnya,
maka beliau ikut lebur dan berbaur dengan orang-orang di sekelilingnya. Malah di dalam sebuah sejarah dan di dalam sebuah catatan disampaikan, pada waktu itu ketika ada anak-anak yang bermain, beliau mengajak agar para anak-anak ini bermain di surau yang beliau bikin, bermain di sekitar tempat-tempat yang diinginkan untuk lebih dekat dengan surau atau tempat-tempat ibadah ataupun langgar. Maka di situ mereka bermain seperti bermain kelereng, bermain petak-petak umpet kalau bahasa sekarang, atau mencak capi kalau bahasa Minang. Kemudian dalam pembelajaran itu, ketika masuk waktu-waktu sholat yang ditentukan sesuai dengan ajaran agama Islam yang beliau bawa, maka beliau mengajak para orang-orang yang ada di sekeliling beliau, yang ketika itu bermain bersama-sama beliau, untuk menunaikan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Demikian sebuah sejarah singkat yang dibawa oleh seorang pemuda yang bernama Syekh Burhanuddin, yaitu yang bertempat di sebuah negeri yang bernama Pariaman. Sebagai sebuah bukti dari perjalanan kisah yang beliau sampaikan itu, sampai detik ini masih ada tercatat di Pariaman yang namanya Kampung Arab. Para pemirsa yang berbahagia dan yang sangat kami hormati, di dalam ajaran yang dibawa, yang diimban oleh Syekh ini adalah ajaran yang dibawa yang berasal dari Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Nabi menyampaikan bahwasanya beliau adalah seseorang hamba yang diutus untuk ke permukaan bumi ini adalah untuk memastikan akhlak manusia. Kalau berbicara tentang akhlak, kita adalah berbicara tentang jiwa. Kita adalah ngomong tentang hati. Apabila jiwa, hati, dan pemikiran kita adalah bersih, mau menerima segala kebaikan, maka segala tindak tanduk, perbuatan, tingkah laku, apa saja yang kita lakukan di permukaan bumi ini sebagai hamba Allah, pasti akan menjelma sebuah kebaikan. Para pemirsa yang berbahagia, di alam Minangkabau, orang Minangkabau karena pada waktu itu adalah orang-orang yang mampu menerima ajaran Islam ini dengan baik, karena saat itu Syekh yang diutus mampu menjaga martabat dan harakat serta budaya yang ada di alam Minangkabau waktu itu, sehingga penyebaran agama Islam ini cukup cepat dan membudaya. Sehingga dikatakan di alam Minangkabau, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Apa artinya itu? Artinya adalah tindak tanduk, budaya, perbuatan, dan perilaku yang ada di masyarakat Minangkabau pada masa itu adalah Al-Quran dan ajaran Islam yang berjalan. Sehingga hubungan kemanusiaan berjalan dengan cukup baik. Toleransi sesama umat manusia berjalan dengan sangat apik. Sehingga kalau ada salah satu di antara teman mereka yang mendapat duka, mereka mempersamakan. Di dalam kesempatan lain juga dikatakan bahwasanya di dalam alam Minangkabau ada sebuah pituah menyatakan yang dibuat oleh sastrawan-sastrawan Minang pada masa itu. Mereka mengatakan yang kuria adalah lundi, yang merah adalah sago, yang baik adalah budi, kemudian yang terindah adalah bahasa. Apa makna yang terkandung di dalam pituah ini? Orang Minangkabau apabila dia sudah berbudi, kemudian dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ajaran Islam tadi, maka otomatis di dalam jiwanya akan tertanam sebuah sikap dan perasaan yang akan disampaikan itu harus yang baik-baik. Kalaupun yang akan disampaikan itu berat, tapi mereka akan merancang sebuah pembicaraan, sebuah rangkaian kata. Bagaimana orang yang menerimanya ini tidak terlalu terkejut dengan perubahan-perubahan dengan sikap yang kita harapkan. Para pemirsa yang budiman, banyak lagi pituah-pituah Minang yang sangat
sejalan, segaris lurus dengan ajaran Islam. Tapi mungkin dalam kesempatan yang sangat pendek ini, tidak semuanya bisa kita sampaikan. Tapi kita berharap dengan yang kita sampaikan hanya sepintas, hanya seulas ini, enaknya nanti bisa bagi generasi muda diambil sebuah hikmah untuk merubah dan berinovasi ke depan. Bagaimana ia harus menyikapi hidupnya untuk bisa berbuat lebih baik seperti orang-orang Minang pada masa lalu. Orang Minang pada masa lalu adalah orang yang menyebar di seluruh dunia. Jangankan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kita tahu siapa yang menjadi presiden pertama Singapura adalah orang Padang. Dan juga banyak pada bagian-bagian yang lain orang-orang Minang yang notabene disebut dengan orang Padang banyak berkiprah pada bagian-bagian penting baik di dunia maupun di pemerintahan. Orang Minang itu berprinsip bima bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya mereka dengan keyakinan yang tidak akan pernah dirubah, tetapi dengan persahabatan yang bisa disesuaikan, mereka mampu beradaptasi di mana mereka berada. Kalau bahasa lainnya, masuk ke kandang kambing inya membebek, masuk ke kandang harimau dia mengaum. Itulah orang Minang sejatinya. Kemudian dalam perjalanan mencari rezeki, orang-orang Minang berusaha untuk menjadikan dirinya sebelum mereka itu berumah tangga, sebelum mereka menempuh kehidupan yang cukup sulit dalam perkara ekonomi, mereka disuruh oleh keluarga dan kaumnya untuk pergi membesarkan diri, untuk menerima ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah petuah, karatau madang di hulu, babuah babungo balun. Karantau buyung dahulu, di rumah baguno balun. Pada masa itu maksudnya adalah sebelum dia dewasa, dia jangan menghuni kampung ini. Pergilah merantau, carilah dulu sana, carilah rezeki yang lebih mudah kalau dibandingkan mungkin dengannya di kampung ini. Kalau di kampung kita mungkin hanya pergi ke sawah, pergi ke ladang, tetapi kalau ke rantau mungkin kita bisa berdagang. Berdagang apa saja asalkan sesuai dengan ajaran Islam, halalan thayyibah, halal dan baik. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam untuk merantau ini, orang Minang cukup bijak dalam menempatkan dirinya. Sebagaimana juga yang disampaikan dalam sebuah petuah yang juga sudah disampaikan oleh sastrawan masa lalu. Dan itu tidak akan lakang dek panen dan tidak akan lapuk dek hujan. Yang bahasa itu disampaikan, kok buyung pai kapakan, kain Bali balanak Bali, kain panjang Bali dahulu, elok dirangkai bakain suto, rancak dipakai kakaruduang. Jiko yo buyung kaba jalan, kawan cari, busana cari, induk samang cari dahulu. Jiko iko dek buyung tapakaikan, labih bahasa rancak bamande kanduang. Apa yang ada dalam hikmah ini, para pemirsa yang budiman? Yang ada di dalam pesan ini adalah orang Minang kalau dia mau mencari rezeki keluar dari wilayahnya, tidak sama dengan orang Minang mungkin pada saat ini. Orang Minang pada masa lalu kalau ingin pergi merantau, kepada siapa dia harus menepat? Tempat mana yang harus dia kunjungi? Kadang-kadang itu belum ada di benak dan pemikirannya para pemirsa. Tetapi yang ada pada dirinya, dia hanya berjalan, mengayunkan kaki dan mengalangkahkan tangan dengan bekal limpiang ataupun mungkin sebuah makanan yang diberi oleh orang tua mereka. Kemudian di hari-hari yang ditentukan dilepas oleh sanak dan keluarganya pada masa itu. Mudah-mudahan perjalanan yang dia lakukan mendapat rahmah dan berkah, dengan harapan ketika nanti dia akan kembali ke bumi tempat dia dilahirkan, ketika dia kembali kepada di mana pusatnya ditanamkan, kata orang Minang, dia akan kembali menjadi sebuah dan seorang pemuda yang punya harkat dan martabat, akan kembali menjadi seorang pemuda yang punya harga diri, sehingga ketika nanti dia akan menempuh maligai rumah tangga, dia tidak akan pernah tergamang lagi. Seperti kita naik sebuah perahu, kalau kita langsung menuju lautan yang pakai ombak, dan ombak itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang bergelombang dahsyat. Ketika kita baru pemula, dan kadang-kadang kita akan terlemparkan ke dalam sebuah persoalan yang sangat sulit.
Tetapi orang Minang sudah diajarkan terlebih dahulu. Sebelum mereka menempuh itu, mereka disuruh untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan itu, supaya nanti dalam menjalankan hal-hal yang hubungannya dengan syariat Islam ini, mereka mampu sudah hidup mandiri. Demikian kisah pada episode ini. Semoga bermanfaat bagi semua sahabat media Enam Liko. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib